warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana seperti biasa kita selalu diberikannya kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Sebelum kita awali pembelajaran materi pada hari ini, Jumat pagi yang penuh barokah ini, kita awali dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, islami bidina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 2, sebelum lebih lanjut membahas materi bab 4 ini, marilah kita selalu melaksanakan usaha dan ikhtiar kita. Semoga kita terhindar dari namanya, khususnya yang berkaitan dengan pandemi sekarang, yaitu COVID-19, yaitu dengan cara 3M. Apa saja 3M itu? Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ini saya tidak pakai masker karena sendirian dalam keadaan ruangan sendiri di mushola. Baiklah, kita lanjutkan materi kita yang keempat atau bab keempat, itu tentang kewajiban kita menyampaikan sesuatu kebenaran. Jadi materinya adalah sampaikan dariku walau satu ayat, kata Rasulullah, balighani walau ayat. Jadi apa saja yang disampaikan? Ya jelas yang berkaitan dengan agama. Yang maksud di sini adalah tentang berkaitan dengan kebaikan. Apa aja yang jadi pembahasan dalam materi sampaikan dariku walau satu ayat ini adalah yang pertama khutbah, kemudian yang kedua adalah tabligh, dan yang ketiga adalah dakwah. Jadi ini maksud dan tujuannya sama, namun cara melakukannya yang berbeda. Apa tadi? Khutbah, tabligh, dakwah. Nah, kemudian bagaimana kita menelaah dan menganalisa khutbah, tabligh, dan dakwah tersebut? Yang punya buku silakan disimak atau dibaca materi ini, karena ini suatu kewajiban kita untuk melakukan pembelajaran ini supaya kita tahu bagaimana bahwa ternyata menyampaikan kebenaran itu adalah kewajiban bagi kita. Kita langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama adalah pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah berasal dari kata khataba yakhtubu khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, sholat istiqa, dan sholat khusuf, atau kemudian wukuf dan nikah. Jadi khutbah adalah sifatnya memberikan suatu penyampaian melalui ceramah di atas mimbar, tapi hukumnya ini adalah wajib. Bahkan tanpa khutbah bisa dikatakan tidak sah daripada ibadah tersebut. Sholat Jumat misalnya, tanpa khutbah sholat Jumatnya enggak sah, tidak harus ada sholat khutbahnya. Jadi
Ijabah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat, tadi kan sholat Jumat, khutbah nikah, kemudian kesunatan akad nikah, khutbah diawali dengan alhamdulillah, sholawat, wasiat, taqwa. Dan jadi ya bagi yang laki-laki jelas bahwa sudah paham dan mengerti tentang khutbah ini, kecuali di sholat. Enggak pernah salat Jumat, masalah enggak mungkin. Saya yakin kalian sudah sering, bahkan setiap Jumat selalu salat Jumat. Itu adalah khutbah. Orang yang mengatakan, orang yang melaksanakan khutbah disebut khatib. Yang kedua adalah tabligh. Asal katanya adalah balaga yubaligu tabligh, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Jadi tabligh itu berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan atau menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Nah, itu adalah menyampaikan, itu suatu perintah. Jadi perintah tentang menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubaligh yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula sekarang istilah tabligh akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah SWT dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Ya mungkin kalau yang sangat terkenal sekarang ada ustaz-ustaz milenial, misalnya Ustaz Hanan Ataki ya. Kemudian Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, mungkin yang Subaha dan Gus Miftah juga adalah penceramah-penceramah yang terkenal sekarang. Nah, ini bagaimana beliau-beliau itu menyampaikan tentang kebenaran Islam, tentang agama itu disampaikan kepada orang lain. Ini adalah tabligh namanya. Nah, sekarang yang ketiga, perhatikan. Jadi sudah dua ya, khutbah, tabligh. Yang ketiga dakwah. Dakwah apa artinya? Yang dimaksud dengan dakwah adalah da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal dengan artinya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nah, kegiatan bukan hanya berceramah tetapi juga aksi sosial yang nyata, misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk umum dan lainnya, bahkan membuang duri di jalanan pun termasuk adalah dakwah. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, khutbah adalah bahwa cara menyampaikan sesuatu pada suatu kegiatan sebagai salah satunya suatu keabsahannya suatu ibadah, itu adalah khutbah. Sedangkan tabligh adalah menyampaikan, memberitahukan dengan lisan kepada satu orang atau orang banyak untuk diketahui dan diamalkan, atau secara lisan menyampaikan. Itu adalah tabligh. Nah, sedangkan dakwah ternyata beda. Bedanya di mana? Yaitu cara metode menyampaikannya. Jadi tadi dikatakan bahwa dakwah adalah memanggil, menyeru, mengajak kepada suatu hal. Menurut istilah, doa adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih kepada jalan Allah secara lisan atau perbuatan dengan cara yang berbeda. Jadi bahkan kalau sekarang dakwah melalui lisan, perbuatan, dan tulisan itu lewat apa saja, termasuk lewat dunia maya dengan status apa yang kita tulis di Facebook misalnya. Nah, itu adalah dakwah sekarang, dakwah di zaman milenial ini. Jadi bisa terjangkau semua. Jadi dakwah itu bermacam-macam caranya, dengan lisan itu menyampaikan, dengan tulisan, surat kabar misalnya,
kemudian juga dengan perbuatan. Jadi dakwah ada 3. Setiap apa yang disampaikan orang tabligh akbar itu sebenarnya juga dakwah, tapi melalui ceramah. Jadi setiap dakwah seperti dakwah, tapi dakwah belum tentu tabligh. Tabligh hanya apalagi yang disebut dengan apa namanya tadi, khutbah. Khutbah hanyalah sebagai syarat salah satu daripada satu keabsahan satu ibadah. Jadi sudah bisa membedakan ya, dakwah adalah menyampaikan sesuatu dengan cara lisan, perbuatan, dan tulisan. Perbuatan seperti tadi, nyampein anak yatim, bangun fasilitas umum, termasuk dakwah. Jadi orang bisa melihat seperti itu. Termasuk mungkin yang diumumkan setiap hari Jumat bahwa dia melakukan berinfak atau sedekah itu termasuk adalah dakwah supaya diikuti oleh orang lain. Nah, kemudian selanjutnya apa saja pentingnya khutbah? Sangat penting sekali. Begitu juga tabligh. Kalau khutbah jelas dalam sholat Idul Adha, sholat Jumat, wukuf di Arafah itu adalah wajib khutbah. Itu kedudukannya adalah wajib. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas. Misalnya apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbah, wukufnya tidak sah. Nah, sedangkan yang lain itu sesuai dengan kedudukannya. Misalnya khutbah nikah itu adalah sunnah khutbahnya. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan baiknya dengan menyampaikan materi yang diberi oleh hadirin menyangkut masalah hidupnya dengan ringkas, tidak panjang lebar dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Pentingnya tabligh. Kemudian tabligh juga penting, apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ini, umat banyak sekali yang haus akan siraman-siraman rohani. Termasuk saya sendiri juga sering mendengarkan tabligh akbar melalui media dunia maya, Facebook atau Instagram dari Ustaz Abdul Somad atau Adi Hidayat. Penting sekali juga tabligh ini. Kemudian yang ketiga apalagi dakwah. Nah, dakwah sudah tidak kita harus menyampaikan ini, termasuk adalah kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat, termasuk itu adalah membuang duri ataupun paku di jalanan, itu adalah termasuk satu dakwah, mengajak kepada suatu kebaikan, menghilangkan daripada kemungkaran. Amal ma'ruf nahi munkar, intinya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang supaya jangan berbuat jahat. Kemudian ketentuan khutbah itu ada syaratnya. Ketentuan khutbah Islam boleh berakal, mengetahui ilmu agama. Syarat khutbah dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur, khatib duduk dan sujud. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas dan mengangkat tertib. Yang kemudian rukun khutbah. Alhamdulillah, baca syahadat, baca selawat, baca taqwa, baca Al-Quran. Kemudian berdoa pada khutbah kedua. Sama khutbah termasuk khatib berdiri, mengucapkan dengan salam, khutbah jelas, khatib menghadap jemaah, menyelesaikan rukun khutbah dan membaca. Itulah ketentuan khutbah. Kalian bisa, yang punya buku silakan dilihat di buku. Sebagai tanda kehadiran kalian pada materi pembelajaran hari ini, kalian bisa memberikan ringkasan dari apa yang saya sampaikan atau mencatat daripada yang kalian punya buku. Kalau tidak, ya bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Minimal ada ringkasan walaupun sedikit, intinya apa yang saya sampaikan. Tapi kalau yang punya buku mungkin bisa merangkum yang penting-pentingnya. Kalau tidak, yang tidak punya buku,
bisa apa yang saya sampaikan secara ringkas walaupun sedikit, yang penting ada kalian mengumpul. Waktunya mungkin 1 minggu dari sekarang, mungkin sesuai dengan materi pembelajaran kita waktu masuk jadwal yang itu, atau kalau hari ini lebih baik sampai siang, sampai malam, itu batas waktunya. Kalau tidak berarti kan bisa juga besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, namun sebelum hari Jumat itu sudah masuk semua. Perhatikan, tanda kehadiran kalian adalah ketika kalian memberikan suatu tugas, menyerahkan tugas melalui WA pribadi seperti biasa. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.